يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan sebuah hadis, pandangan seorang mukmin terhadap dosanya. Ya Rasulullah, yara al-mu'minu dhunubahu kama yara al-jibala wa huwa fi asliha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang mukmin itu gambaran ketika dia melihat dosanya bak seperti gunung yang begitu sangat tinggi, dan dia pelakunya itu berada di lembah paling dasar. Dengan menengadahkan kepalanya ke atas, dosa yang sudah menggelembung tinggi seolah baginya itu adalah sangat mengerikan, lantaran karena saking tinggi dan besarnya, hampir takut mati ketiban dari gunung dosa yang dia lakukan sendiri. Wa yaral kafiru dhunubahu al-jibala kadzubabi. Sementara orang kafir, orang yang bermaksiat dan selalu melakukan dosa besar, gambaran dosanya bagi dirinya layaknya seperti lalat. Kalau seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang begitu sangat berat dan takut untuk ketiban dari gunung itu, tapi orang yang terus bermaksiat dan berdosa besar, seraya dia anggap dosanya itu bagaikan seperti lalat yang begitu sangat ringan. Ketika dia nempel di hidung, ditepok, kemudian lalat itu pun lari. Bagi seorang mukmin, muhasabah ini begitu sangat penting, karena Rasulullah SAW sudah menawarkan kita 40 macam untuk bisa menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan dari awal tahun atau awal tahun-tahun sebelumnya. Dari 40 macam amalan itu tentu kita tidak mampu untuk melakukannya, tapi yang pertama yang Rasulullah tawarkan untuk menggerus dosa dan maksiat, baik yang disengaja maupun tidak, Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berwudu. Wudu adalah upaya untuk menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam keseharian. Kemudian Rasulullah memberikan, sesungguhnya apa yang engkau keluarkan dari sedekah, berapapun nilainya, Allah tidak akan pernah memandang nilai uang yang kita sembahkan untuk sedekah, tapi yang Allah nilai adalah keikhlasan di dalam hati. Ada sebuah tradisi yang bisa menggugurkan dosa, dan itu terjadi pada zaman jahiliyah, ketika orang yang memiliki banyak dari ternak-ternak kambing. Orang yang mempunyai ternak kambing bisa dia menggugurkan dosanya dengan cara ketika ada orang butuh susu dari kambing itu, lantaran karena ada kebutuhan tamu yang begitu sangat banyak, sedekahlah engkau kambing itu, engkau sedekahkan susunya selama 3 hari. Ketika susunya sudah selesai dimanfaatkan para tamu, kembalikan lagi. Disitulah nilai sedekah dan pahala yang bisa menggugurkan dosa yang engkau lakukan. Bukan hanya itu, Rasulullah menggambarkan sebuah ampunan dosa yang begitu sangat mudah dan tidak perlu modal. Tabassumuka li akhika sadaqah. Ketika kalian senang, senyum terhadap saudara kalian, itu pun sudah menggugurkan dosa. Inilah yang digambarkan Rasulullah, rasa takut akan dosa, bak seperti gunung yang begitu sangat tinggi, yang dikhawatirkan meniban,
sang pelakunya. Disinilah kemudian ada seorang sahabat Nabi berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, ahaduna yudhnib?" Ya Rasulullah, ada salah satu di antara kita berbuat maksiat dan melakukan dosa. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Yuktabu lahu. Malaikat akan mencatat dosa yang dia lakukan. Ya Rasulullah, innahu yastaghfir wa yatub. Ya Rasulullah, aku lihat ketika dia berdosa, setelah itu dia beristighfar, bahkan bertaubat. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, yughfaru lahu wa yuthabu alaihi. Andaikan dia mau beristighfar dan bertaubat, maka Allah akan ampuni, bahkan ditambah lagi dengan pahala. Ya Rasulullah, innahu ya'ud wa yudhnib. Ya Rasulullah, aku lihat lagi, setelah dia istighfar bertaubat, dia melakukan lagi. Rasulullah pun menjawab, innahu yuktabu lahu. Malaikat akan mencatat seluruh apa yang dia lakukan dari dosa-dosa itu. Ya Rasulullah, innahu yastaghfir wa yatub. Tapi kemudian dia beristighfar lagi ya Allah dan bertaubat. Dijawablah Rasulullah, yughfaru lahu wa yuthabu alaihi. Selama dia mau beristighfar, selama dia mau bertaubat, Allah akan ampuni. Kemudian Allah akan berikan tambah pahala. 3 kali ditanya seperti itu. Berdosa, taubat, berdosa, taubat, berdosa, taubat. Sampai akhirnya ditutup jawaban Rasulullah, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan selagi kalian belum bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tergambar dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasi'at rahmati kulla syai. Sesungguhnya rahmat Allah begitu sangat luas tanpa batas. Rasulullah beriwayatkan dalam kaum Bani Israel ada yang membunuh sampai 99 jiwa. Ketika dia ingin bertaubat dalam hatinya dengan penuh ketulusan, dia datang kepada seorang pendeta rahib Yahudi. Apakah ada pintu taubat setelah aku membunuh 99? Kalla, 99 nyawa telah engkau bunuh, mustahil Allah ampuni. Menghunus pedangnya dan ditebas kepala seorang pendeta sehingga genap 100 kepala dia tebas. Tapi kemudian ketika dia bertanya kepada salah seorang rahib, apakah aku bisa bertaubat setelah 100 kepala aku penggal? Bisa. Yang penting engkau keluar dari kampung yang penuh kemaksiatan itu, datanglah ke kampung yang lain, dan disitulah engkau beribadah dan bertaubat. Perjalanan belum sampai, namun ajal menjemput. Ibadah belum dia lakukan, rentetan ibadah belum dia lakukan sama sekali. Tapi lihat, ketika dia wafat di tengah jalan, belum lagi dia mulai bertaubat, belum lagi dia mulai beribadah. Tapi kemudian Allah berikan rahmatnya sebelum malaikat datang menjemput nyawanya. Malaikat azab dan malaikat rahmat. Allah menyuruh kepada bumi, wahai bumi yang menuju kepada tempat taubat, pendekkanlah jarakmu. Wahai bumi yang telah ditinggalkan orang yang ingin bertaubat, panjangin tanahmu. Datanglah malaikat kemudian berebut. Ini adalah penduduk neraka. Tidak, ini adalah penduduk surga. Disitulah kemudian Allah berfirman, ukur, silakan mana yang lebih dekat pintu taubat, maka dia berhak mendapatkan rahmat dan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu diukur, dekatlah jarak yang menuju tempat bertaubat. Ya mas sekalian, pintu taubat tidak akan pernah terputus. Kesempatan kita untuk bersedekah, kesempatan kita untuk berbuat baik begitu sangat banyak, dan tidak ada alasan untuk selalu kembali kepada Allah di penghujung tahun 2022.